Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya akan mencoba untuk melakukan review terhadap proposalnya Aisyah ya. Ini saya mencoba menggunakan video karena agar bisa dipelajari oleh teman-teman yang lainnya. Ini proposalnya Aisyah sudah saya unduh dari akun skripsi.ums.ac.id, dan ini ketika saya lihat yang pertama, teman-teman pastikan bahwa kalian ketika menulis di sini itu mulainya tidak menjorok seperti ini, tetapi kalian mulainya dari pojok di sini ya teman-teman. Terus dibawa ke sini, terus ini semuanya juga harus ke sini agar ke bawah semuanya tidak bergeser kemana-mana. Judul pun juga harus mepet ke sini ya. Terus ini coba saya cek, ini jadi semuanya nanti ke bawah. Dari sini semuanya pokoknya menulisnya harus mulai dari garis yang ada di sini ya. Terus ini coba saya lihat di sini ada rumusan masalah, karena tadi di sini teman-teman kalian lihat ini ya. Perhatikan, ini juga banyak yang salah di sini. Ini teknis sekali. Ini A judul, huruf kapital A titik. Ini B titik pendahuluan. Anaknya B titik adalah 1 titik ya. 1 titik ini seharusnya juga tebal ya. Terus kamu turunkan lagi, coba dilihat di bagian rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ketika saya lihat tadi di latar belakang masalah itu kan menggunakan huruf tebal, dan ini menggunakan angkanya 1. Karena tadi setelah A titik terus 1 titik, maka di sini tidak boleh 1 titik tapi harus A titik ya. Nah, dari A titik, kalau ini masih ada rincian lagi teman-teman, maka di sini rinciannya bukan A titik lagi tapi 1 kurung 1 ya. Ini juga 2 kurung 1. Terus di sini kan ada tujuan. Tujuan itu kan bagian dari latar belakang tadi. Maka di sini diganti dengan B titik gitu ya teman-teman. Saya berharap teman-teman di sini tidak menggunakan yang 1.1, 1.2, 1.3, karena saya membaca seperti itu agak pusing gitu. Karena nanti anaknya dari subbab mana menjadi anak-anaknya sub-subbab mana. Kalau menggunakan yang pola 1.1 harus punya anak 1.1.1. Jika 1.1 punya anak 2, maka anaknya harus 1.1.2. 1.1.1, 1.1.2, dan itu tidak saya rekomendasikan menggunakan yang seperti itu ya. Terus ini tujuan, maka di sini adalah 1 kurung ya. Terus teman-teman, yang paling banyak saya temui adalah pastikan teman-teman di sini, jika di sini rumusan masalahnya ada 2, kalau di sini apa saja muatan kearifan lokal, dan yang di sini bagaimana penggunaan bahasa, maka tujuan, teman-teman perhatikan, bagian tujuan kan ini mengidentifikasi muatan lokal, yang kedua adalah memaparkan penggunaan bahasa. Maka antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus match. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka tujuannya juga harus ada 2. Begitu ya teman-teman. Jadi ini manfaat seharusnya berapa? Bukan C titik. Mohon maaf. Tadi di sini jadinya C titik. Ini C titik. C titik ya. Terus di sini berubah menjadi 1 kurung 1 ya. Manfaat teoretis. Perhatikan. Kata teoretis itu menggunakan huruf E, bukan I. Terus di sini yang kedua adalah manfaat praktis menggunakan I. Begitu ya teman-teman. Terus di sini ada tinjauan pustaka. Teman-teman perlu saya sampaikan, karena tadi teman-teman menuliskan di latar belakang masalah, sebelum latar belakang masalah ini pendahuluan yang kapital semua menggunakan huruf kapital, maka di sini teman-teman tinjauan pustaka ini menggunakan huruf B kapital. B kapital. Mohon maaf. Karena tadi yang A judul, maka di sini C kapital. 1, landasan teori ditebalkan, pokoknya semuanya digeser ke kiri ya. Ke sini. Ini juga harus ke sini. Nah, yang paling banyak saya temui adalah teman-teman ketika melakukan tinjauan pustaka itu minimalis. Jadi di sini ada awon, oke. Di sini ada
Oktavianti Juliana Ratnasari, di sini ada Aprilia. Terus di sini lagi ada Tinja. Ya Allah, namanya kok Tinja ya. Terus ada lagi Tinja lagi. Jadi teman-teman, saya tidak mau kalau di bagian ini landasan teori tidak ada halamannya. Saya minta misalnya Aisyah menuliskan Owon ini pada tahun 2017, pernyataan ini ada di halaman berapa? Gitu ya. Yang boleh tidak ada halamannya adalah penelitian yang relevan. Kalau penelitiannya relevan diberi halaman, lebih cantik lagi, karena rujukan posisi halamannya ada di mana itu akan menjadi sangat jelas. Nah, terus ini saya kok agak agak bagaimana begitu dengan nama Tinja ya, karena Tinja itu kan artinya jadi coba nanti Aisyah dicek kembali ya. Terus teman-teman, Bu Laili memberikan syarat ya. Syaratnya adalah satu definisi di landasan teori seperti ini ya. Satu definisi di landasan teori seperti ini saya minta minimal dari 5 pakar dari referensi yang berbeda. Terus dari kamus tidak boleh, dari Wikipedia tidak boleh, dari blog tidak boleh. Jadi landasan teori ini harus diambil dari sumber primer atau sekunder berupa artikel ilmiah atau buku. Tetapi teman-teman tidak boleh mengambilnya dari blog atau dari Wikipedia. Jadi di sini mohon definisinya. Jadi kemarin saya mereview punyanya siapa, saya lupa. Hanya ada paragraf tok. Kajian teori itu harus detail. Minimal 5 referensi, syukur-syukur bisa sampai 10 sehingga kalian itu karya tulis ilmiahnya jadi mantap begitu ya. Nah, terus di sini teman-teman, Bu Laili akan menunjukkan berikutnya. Oke, ini coba kita cek dulu. Nah, ini punyanya Aisyah, kalau kita cek kan hanya ada kata-kata kearifan lokal saja landasan teorinya. Seharusnya apa? Ya memang judulnya Aisyah itu kan ini nih, muatan kearifan lokal pada buku bacaan siswa terbitan Kemdikbud. Jadi Aisyah itu juga di bagian kajian teori harus mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan buku bacaan siswa, terus bagaimana Kemdikbud itu bekerja itu di kajian teori. Jadi jangan hanya kearifan lokal saja, begitu ya. Oke, sekarang saya turun ke sini teman-teman. Oh, baik-baik. Ini sekarang saya temukan di sini. Kearifan lokalnya A, buku bacaannya ada ini ya. Buku bacaan siswanya ada di sini ya. Oke. Baik. Udah ketemu sekarang yang buku bacaan siswa. Terus mungkin peran Kemdikbud juga bisa disajikan di bagian latar belakang saja menurut saya, kaitannya dengan program-program Kemdikbud tentang bagaimana penerbitan buku-buku untuk siswa itu. Nah, terus teman-teman, sekarang kita masuk ke metode ya. Metode di sini ada jenis dan desain penelitian. Terus di sini ada tempat dan waktu. Jadi kalau penelitian ini tempatnya tidak ada, ya tidak usah dimasukkan saja. Saya berharap berkaitan dengan tempat dan waktu ini teman-teman membuat tabel ya. Membuat tabel yang isinya mulai dari perencanaan sampai ke hasil, terus ditulis bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3. Jangan definitif ada di bulan apa. Jadi misalnya saudara menuliskannya bulan Maret 2020, April 2020, jangan begitu, tapi ditulis saja bulan ke, begitu ya. Terus di sini objek dan subjek penelitian ini sudah bagus, karena biasanya teman-teman nanti akan terjebaknya di data dan sumber data. Ya, teman-teman di bagian data dan sumber data untuk bagian proposal itu tolong benar-benar ditunjukkan bagaimana operasional penelitian ini akan dilaksanakan ya. Jangan terkecoh dengan begini. Data adalah, sumber data adalah, data dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Itu tidak begitu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana data itu terwujud, dari apa begitu, terus teknik pengumpulan datanya juga harus disajikan secara operasional. Ini ada kata di sini. Di sini itu karena merujuk pada kata keterangan maka harus dipisah. Terus di sini teman-teman teknik analisis data, langkah reduksi.
Ini teknik analisis menggunakan analisis mengalir. Gambarnya analisis mengalir itu kepiye dicari. Cari di bukunya Mayes dan Haberman itu ada. Terus pada langkah tiba-tiba kok reduksi data. Terus teman-teman yang di sini ada reduksi data, ada penyajian data, ada penarian data. Jadi di sini teman-teman kalau saudara menunjukkan analisisnya itu mengalir meliputi 3, ada reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Jadi langkah reduksi data carane piye, langkah penyajian data carane piye, penarikan simpulan carane piye. Nah ini yang terakhir. Daftar pustaka teman-teman, daftar pustaka diusahakan diambil dari jurnal. Ini sudah bagus punyanya Aisyah, diambil dari jurnal. Terus teman-teman untuk daftar pustaka yang ada di yang ada di proposal itu minimal 20 ya. Dari jurnal, syukur-syukur ada jurnal internasionalnya. Jadi jurnal internasional minimal 5. Nanti ketika di laporan skripsi jurnalnya sumber pustakanya minimal 50 ya, minimal 50. Terus 80% harus dari jurnal dan berapa 10 itu harus ada dari jurnal internasional. Begitu teman-teman. Nah, ini saya sampaikan juga Aisyah, punyanya Aisyah di sini belum diberi halaman ya. Kalau posisinya dibuat rata kiri seperti ini, halaman 1 berada di pojok kanan atas. Tapi kalau langsung bab 1 di tengah itu, halamannya yang boleh ada di bawah itu hanya halaman 1. Halaman berikutnya harus ada di pojok kanan atas. Tolong teman-teman buku panduannya dibaca ya. Begitu, ini semoga bisa digunakan untuk memberikan masukan kepada teman-teman yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.